بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya ya, kepada kita. Berbagai macam nikmat Allah yang kita nikmati, kita rasakan, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih dikarunia nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah, laksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang di samping bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah, di antara kita masih bisa membagi waktunya digunakan untuk ngaji bareng-bareng atau ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, untuk materi kajian malam hari ini ya, sengaja kami menyampaikan dari hasil putusan tarji melalui fatwanya terkait dengan masalah pandangan Muhammadiyah terhadap tahlilan. Jadi tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah. Ini sesungguhnya ketika ada ceramah yang disampaikan oleh dai yang terkenal lah, atau mubalik muda yang terkenal lah, dan beliau sekarang sudah masuk di jajaran Majelis Tabligh Pusat, tapi bukan dari unsur ketuanya, masuk di sana di jajaran Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat beliau diundang kalau nggak salah di kegiatan partai, nggak saya sebutkan, nggak enak ya, dan partai tersebut mengundang berbagai macam tokoh, dari kalangan berbagai macam tokoh. Dan kebetulan memang di acara tersebut di Jawa Timur ada gawe besar memperingati harlah sebuah ormas terbesar di Jawa Timur. Dan tokohnya hadir, saya lihat di video tersebut. Mungkin panjenengan bisa melihat lah, karena ini masih senantiasa menjadi perbincangan hangat di kalangan ustadz-ustadz atau para dai-dai di kajian tarjih Muhammadiyah seluruh Indonesia itu. Banyak tanggapan yang muncul ketika video tersebut diunggah atau diviralkan di grup-grup tarjih Muhammadiyah. Di antaranya dia menyinggung berbagai macam hal yang kaitannya, ada dua hal itu, masalah qunut subuh dan masalah tahlilan menurut pandangan Muhammadiyah. Yang pada intinya, kalau kami bisa menyimpulkan, sebetulnya saya bawa videonya, karena tidak ada slide bisa ditayangkan. Jadi suaranya nggak asing lagi, yang karena dai memang sangat terkenal ya, yang masih muda itu. Beliau mengatakan bahwa kajian-kajian masalah
tahlilan ini sudah selesai di Muhammadiyah itu. Di kalangan pimpinan atau elitnya itu sudah tidak ada masalah, kata beliau. Bahkan dia mengungkap dari tinjauan arti bahasa, tahlilan ini bisa dibaca menjadi rofa, tahlilun, dan bisa menjadi kedudukan menjadi anso atau nasab, bisa menjadi tahlilan. Cuma menurut beliau, menurut kami ini agak keliru ketika menerjemahkan tahlilan ini, dikatakan ini adalah masdar, bukan isim. Nah ini. Padahal masdar itu juga isim. Jadi masdar itu isim masdar namanya itu. Jadi akar permasalahannya bahasa itu memang bersumber dari masdarnya teniki. Halala yuhallilu tahlilun, kemudian masdarnya menjadi tahlilan. Nah, tahlilan ini juga menjadi isim, benda ini. Orang Muhammadiyah memahami tahlilun dibaca rofa, sedangkan yang lainnya dibaca ansob. Artinya kalau sudah mayat di dafan, artinya mayat ketika sudah dikuburkan. Itu bagi mereka katanya begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya pandangan Muhammadiyah secara resmi organisasi bagaimana itu? Mari kita lihat keputusan resminya ngeten iki. Jadi Muhammadiyah itu bukan berpacu pada pendapat-pendapat person, walaupun person tersebut ilmunya mungkin melebihi dari para tarjih. Tapi kalau belum diputuskan atau tidak dibahas dalam putusan majelis tarjih dan tidak difatwakan melalui atau putusan secara nasional, maka apapun yang disampaikan, walaupun dia itu ya orang atau tokoh Muhammadiyah ini bukan keputusan resmi organisasi. Lalu bagaimana? Mari kita lihat. Ini keputusan resminya nih. Mari ini kita baca. Tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah. Panjenengan bisa kalau punya suara Muhammadiyah, langganan suara Muhammadiyah, dan bisa ini dimuat di websitenya Majelis Tarjih Pusat, itu bisa bisa itu. Pertanyaannya, ada pertanyaan. Apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan? Seperti mengucapkan kata atau lafaz la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Sebanyak 33 kali. Penanya mengatakan, saya rasa lebih menenangkan dan menyejukkan hati serta menciptakan situasi yang islami. Pertanyaan singkat dari penanya atas nama di sini, kami sebut Bapak Ruslan atau Saudara Ruslan Hamidi, ya, Kembangan, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. Lalu jawabannya bagaimana? Mari kita lihat jawaban dari Majelis Tarjih Pusat. Pertanyaan tersebut sebenarnya sudah sering ditanyakan dalam pengajian-pengajian, memang sering, selalu muncul terus ini. Dan pernah juga dijawab lewat suara Muhammadiyah secara singkat. Namun demikian kami, maksudnya Majelis Tarjih Pusat, tidak keberatan menjelaskan kembali lewat suara Muhammadiyah agar pembaca lebih mudah memahaminya. Tentu ini juga bermanfaat bagi yang lainnya, bagi yang membaca suara Muhammadiyah, yang punya langganan suara Muhammadiyah. Ya rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Mic-nya kelihatannya nggak seberapa ya. Monggo. Baik. Jika yang dimaksud tahlil adalah membaca la ilaha illallah yang diterjemahkan artinya menurut bahasa tidak ada Tuhan selain Allah, ini kalau arti menurut bahasa. Tapi kalau difahami maknanya dalam, dengan kalimat inilah membuat revolusi total di masyarakat Arab jahiliyah kalau difahami secara total itu. Yang pada hakikatnya la ma'budah bihaq, itu kalimat tauhid. Illallah ini isbatnya kepada Allah. Ketika meniadakan menafikan ilah-ilah, maka isbatnya itu kembali kepada Allah. Baru Allah mengatakan tauhid kita dia mengawali menolak semua, menafikan ilah-ilah selain Allah saja. Itu yang kalimat tauhid. Jadi maknanya secara dalam la ma'budah bihaq, tidak ada yang berhak disembah, hanya satu yaitu ilallah, isbatnya kepada Allah. Makanya orang-orang jahiliyah dengan kalimat ini ya
Mereka betul-betul risih itu. Karena masalah Rabb, mereka mengakui Allah itu Rabb. Tapi kalau masalah ilah, mereka menolak. Karena dia itu punya ilah-ilah banyak itu. Itulah fungsi Rasulullah meluruskan ilah mereka itu. Karena mereka mengakui ketuhanan Allah itu Rabbul Alamin disebutkan walaupun mengakui orang-orang jahiliyah itu. Tapi ketika disuruh beribadahnya kepada Allah, mereka menolak. Nah, kata dia. Maka ini fungsinya kalimat tauhid ini adalah meluruskan akidah-akidah yang melenceng, yang sesat, yang awalnya dulu dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, bapak tauhid itu meluruskan. Kemudian lama-lama akhirnya masyarakat jahiliyah melenceng masalah ibadahnya itu. Diluruskan dengan kalimat la ilaha illallah. Muhammadiyah tidak melarang. Tidak masalah, la ba'sa, no problem itu ya. Bahkan menganjurkan, diperintahkan agar kita memperbanyak membacanya itu. Berapa kali saja silakan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu adalah kalimat thayyibah yang terafdol. Kan kata Rasulullah Dawud itu. Afdalul kalimat kan itu. Afdal dzikir. Afdal dzikir ya, seutama dzikir dengan kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Jadi itu. Kemudian kalau kita merujuk pada keterangan dalil yang disebutkan, memang banyak Al-Qur'an, salah satu ini ada bagian ayat saja ya, di antaranya disebutkan Al-Baqarah 152. Fadkuruni, zikirlah kamu kepadaku kepada Allah. Adkurtum, Allah sebaliknya akan mengingat kepada kamu. Maknanya kalau kita ngaji balaghah, mahkum mukhalafahnya, kalau orang yang nggak mau ingat Allah, Allah nggak ngereken gitu. Kalau orang mereken Allah, ingat Allah, berarti Allah juga akan perhatian kepada orang yang selalu mengingat kepada Allah. Maksudnya gitu. Washkurul, dan syukurali kepadaku. Tetapi ketika orang tidak mau syukur pada Allah, dianggap kafir, maka Allah tidak akan menganggap mereka itu syukur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Ini ayat surah Al-Baqarah 152 itu. Berikutnya ya, surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab. Orang yang beriman, yang telah beriman, ingatlah atau zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan-batasan jumlah di sini. Sakwate itu. Kemudian disebutkan dalam Al-Ahzab ayat berapa ini? 41. Al-Quran yang lain, Kul innama huwa ilahu wahidun. Kul, katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, ini ada al-hasar itu, membatasi. Huwa, yaitu dia, ilah, yang berhak disembah, wahid, satu saja itu. Wa innani, ini Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya saya ini, bari mimma tusyrikun. Jadi sikap Islam itu harus ada barok, jamaah rahimakumullah itu. Kalau tidak ada barok, kita tidak ada walak dengan Allah. Walak dan barok harus kita miliki. Baru bagaimana harus kita itu pisah dengan orang-orang syirik itu. Ini Nabi Ibrahim. Mimma, dari apa-apa yang tusyrikun, yang kamu sembah, yang kamu sekutukan selain Allah. Ini namanya walak dan barok itu. Walaknya walinya kita, loyalitas kita kepada Allah, baroknya kepada barok yang selain Allah. Jadi itu. Kemudian disebutkan ayat yang sangat terkenal, yang disebut dengan Al-Ikhlas, walaupun dalam surat ini tidak disebutkan nama suratnya Al-Ikhlas. Memang banyak namanya, tapi di sini tidak ada satu kalimat lafaz yang menyebutkan Al-Ikhlas dalam ayat tersebut. Maknanya jamaah rahimakumullah, ulama tafsir mengartikan ngeten niki bahwa ayat ngeten niki kalau tauhid kepada Allah itu ojo sampai gak ikhlas. Tulus. Jangan sampai kecampuran yang macam-macam itu. Kul, katakanlah huwa, yaitu dia Allah Ahad. Ahad ada mengatakan tidak ada bandingannya. Kalau wahid bisa menjadi dua ada. Tapi kalau ahad ini tunggal, tidak ada yang membandingi, tidak ada persaingan itu. Allah somad, Allah adalah tempat kita somad. Somad ini identik dengan Asmaul Husna. Somad kita itu memang harus digantungkan kepada Allah. Lam yalid yang tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Walam yakul dan tidak ada yakun, bagi Allah ada lahu. Kufu itu setara itu. Sebanding ahad, sesuatu dengan Allah tidak ada setara itu.
Artinya kalau makhluk tidak bisa disandingkan dengan Allah dalam segala hal itu. Makhluk ya kedudukannya makhluk itu. Ini kalimat tauhid semuanya jamaah rahimakumullah sehingga disebut dengan surah Al-Ikhlas. Yang lain jamaah rahimakumullah perlu kita pahami, Allah menggunakan fa'lam. Maknanya kalau orang bertauhid itu punya ilmu. Menggunakan fa'lam. Fa'lam ketahuilah itu, punya ilmu lah kamu itu. Annahu sesungguhnya yaitu ya Allah, dia tidak ada ilah yang berhak disembah illallah. Nah, ini kecuali menyembah kepada Allah. Dengan begitu fastaghfiru lidzambika. Jadi dengan kalimat tersebut ini bisa menjadi wasilah kita menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian. Walil mu'minin ya. Wastaghfiru mintalah ampun Mas. Wastaghfiru dan mintalah ampun ini maaf dulu ya. Wastaghfiru adalah perintah istighfar, mintalah ampun lidzambika kepada dosa kalian dan dosa walil mu'minin dan dosa orang mukminin baik yang laki-laki wal mu'minin yang perempuan. Wallahu dan Allah ya'lamu maha mengetahui mutaqallabakum wa maskaun di mana saja kamu berada dan kamu berusaha dan kamu tempat tinggal di mana saja Allah maha mengetahui. Ini surat Muhammad ayat 19. Dari tauhid itu memang perlu pemahaman ilmu jamaah rahimakumullah. Yang nyata ini kalimat dzikir. Kemudian perintah berzikir dengan menyebut lafal atau kata-kata jalalah. Jalalah itu adalah yang maha disucikan, maha suci. Yang maha luhur, maha mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Banyak dalam hadis, diantaranya diungkapkan beberapa hadis seperti ini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah bersabda, fa innallaha sesungguhnya Allah, qad sungguh harramah telah mengharamkan alan nar untuk masuk neraka. Siapa? Man siapa saja itu. Qala yang dia membaca la ilaha illallah dan bacanya di sini ada penekanan yabtaghi di sini dengan cara membacanya adalah mencari iftigha bidzalik dengan kalimat tersebut wajah Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau hanya segera dibaca saja, tidak ada perenungan, kemudian tidak mencari ridhonya Allah, kalimat tersebut insya Allah tidak ada pengaruh, tidak ada efek bagi kehidupannya. Walaupun dia membaca mungkin 100.000 kali sehari, tapi kalau tidak difahami maknanya, barangkali mereka juga dengan apa enteng melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena perenungan pemahaman kalimat tauhid tidak semata-mata untuk mencari ridho Allah itu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab sholat Babul Masajid fil Buyut. Masjid diterangkan kok di rumah-rumah, ada penjelasan sendiri dalam kitab Bukhari itu. Kita lanjutkan hadis lain agak panjang jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan waktu yang singkat bisa tuntas, tapi kelihatannya tidak tuntas. Insya Allah akan kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang ini. Ini penjelasan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang kedua, hadis yang lain disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man siapa saja, kalau diterjemahkan ala pondokan, man ini kan mubtada, utawi sapane wong, ngaten niku. Kola sing maca sapane wong. Kasihan dokter ini. Ya, enggak penting kalau saya terjemahkan bahasa Jawa mboten nyambung, maaf ya. Jadi man siapa saja itu. Ini mubtada. Kola yang man tadi mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ditambah lagi wahdah, menyatukan hanya mengisahkan tauhidnya, wahdahu kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu baginya, bagi Allah. Lahul mulku baginya, bagi Allah. Al-mulk, kekuasaan kerajaan hanya milik Allah. Walhamdu dan baginya alhamdu segala puji hanya milik Allah. Wa huwa dan ya Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Fi yaumin dia mengucapkan dalam satu hari, penjelasannya pada pagi hari mi'ata marrah 100 kali. Kanat lahu maka akan dicatat atau diganjar diberikan pahala baginya setara adluni setara dengan asaro rikob, setara pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Tidak cukup wa kutibat lahu mi'ata hasanat, akan ditetapkan lahu baginya kebaikan 100 kebaikan. Muhyat anhu mi'atasin, dan di sini akan dihapus segala keburukan 100 keburukan kita atau 100 dosa kita. Wa kanat lahu dan ada baginya bagi orang yang mengucapkan kalimat tadi itu hirzan, benteng perisai
Perisai dari mana? Minas syaiton, dari gangguan syaiton. Yaumahu, pada hari itu. Dalik, yaitu yang demikian itu. Artinya ketika dia baca mulai pagi 100 kali kalimat tersebut, maka akan dijamin ngoten niku hatta yumsiyah, sampai waktu menjelang petang hari atau waktu malam itu. Walam ya'ti akhir, dan tidak datang salah seorang di antara afdol, lebih utama mimma, dari apa jaa yang dia datang bi dengan kalimat tersebut, illa ahadun, kecuali seseorang amila, beramal aksar min, lebih banyak beramal daripada amalan ucapan kalimat tersebut. Waman qala, dan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah dan segala puji hanya milikmu ya Allah, milik dia, fi yaumin, dalam satu hari, maknanya pagi hari, mi'ata marrah, 100 kali, khatat khotoyahu, maka akan dihapus segala kesalahannya, walau kanat misla zabatil bahr, walaupun kesalahan dari dosanya sebanyak buih-buih air mendidih. Air yang dididihkan kemudian berbuih sebanyak itulah, dosa mereka akan dihapus dengan kalimat subhanallah wa bihamdi tadi itu. Nah, itu kalau dibaca 100 kali. Makanya wirid-wirid gini. Dikir-dikir kan ada dalam tuntunan-tuntunan, ada dikir kita mulai pagi dan petang juga ada dikir wirid ngeten iki. Sahih hadis ini untuk muslim juga ada di kitab dikir bab fadhil tahlil. Nah, keutamaan kalimat tahlil ngeten iki disebutkan ini termasuk juga bentuk-bentuk kalimat tahlil. Ngeten iki. Ya, nomor hatinya ada, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ada hadis lain yang rahimakumullah. Ya. Disampaikan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda itu. Di anna aqula subhan, jika seandainya orang-orang yang membaca subhanallah bihamdi, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Akulah, sesungguhnya aku lah, masih keliru. Di anna an akulah, sesungguhnya yang aku lebih ahabbu, maksudnya dicintai dari kalimat-kalimat ini, lebih kami cintai maksudnya oleh Rasulullah, ilayya, bagi kami oleh Rasul, mimma, dari apa, tolat alih sambil, daripada munculnya matahari pagi hari. Rasulullah lebih suka dengan kalimat baca subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih dicintai daripada matahari bisa terbit pada waktu pagi hari. Itu kalimat-kalimat luar biasa jamaah rahimakumullah. Dalam Islam ini ngeten iki disebut dalam kesimpulan bab di Muslim fadlul tahlil, itu keutamaan baca tahlil. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah penjelasan berikutnya ini. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut memberikan pengertian bahwa memperbanyak membaca tahlil adalah termasuk amal ibadah yang sangat baik. Sehingga mereka yang memperbanyak tahlil dijamin masuk surga dan haram masuk neraka. Tentu saja jamaah rahimakumullah, tentu saja tidaklah cukup hanya mengucapkannya saja atau melafadzkan, melainkan harus menghadirkan hati ketika membacanya dan merealisasikan atau mewujudkan dalam kehidupan kesehariannya, yaitu dengan memperbanyak amal sholih dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini harus ditinggalkan untuk syirik, baik syirik besar, akbar, jali yang nampak, maupun syirik kecil, azghar, khafi yang terselubung, yang dalam istilah Muhammadiyah yang tidak asing disebut dengan istilah TBC. Kata niku. Itu diartikan dengan tahayul, yaitu bid'ah, tapi bid'ah bagi Muhammadiyah tidak sepandang syara'u, tapi khusus bid'ah berkaitan dengan masalah ibadah. Khurafat, ada penjelasan. Tahayul ialah hayalan, mempercayai adanya hayalan-hayalan yang datangnya ada bala, bencana, musibah yang dialamatkan dengan makhluk Allah, apakah burung ya, atau burung hantu, atau kucing, dan makhluk yang lain. Ketika ada orang mengkaitkan, ini ada apa ini, orang burung ini bunyi gini, ini ada apa, burung ini kok tiba-tiba datang pada hari ini jam sekian, pasti ada angkatan itu, termasuk syirik jamaah rahimakumullah. Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad sahih hadisnya, dawuh nanti diucapkan 3 kali. At-tiyaratu syirkun, itu diucapkan 3 kali oleh Rasulullah, didawuhkan 3 kali. Kenapa kok burung-burung dikatakan syirik?
Maknanya apa ini? Artinya ketika orang meyakini alamat-alamat burung ini ada membawa kesialan, kebarokan, kemudorotan, dan macam-macam, maka orang tersebut sudah masuk pada keyakinan syirik. Burung apapun, termasuk makhluk apapun. Ketika meyakini benda-benda tadi itu ada alamat-alamat buruk pada kehidupannya, maka dia termasuk syirik. Sehingga Rasul mengatakan, biar memang rata-rata masyarakat banyak Arab itu dengan alamatan burung. Sehingga Rasul mengatakan, biarpun burung-burung itu disirikan. Artinya orang-orang yakin pada alamat burung tadi itu ada sial, ada buruk, ada manfaat, ada baik. Itulah dikatakan syirik, kata Rasulullah. Bid'ah. Nah, bid'ah ialah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan. Jadi Muhammadiyah membatasi bid'ah dalam arti yang khusus, yaitu terkait dengan masalah ibadah mahdhah itu. Bicara masalah bid'ah, kajiannya luas sekali. Kalau Ibu Taimiyah mengatakan bid'ah itu bukan hanya dibatasi masalah ibadah, termasuk keyakinan yang tidak berdasarkan pada tauhid yang benar, itu bid'ah dalam arti akidah itu. Atau Ibnu Taimiyah itu. Tapi Muhammadiyah membatasi bid'ah secara khusus, yaitu berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah. Artinya ketika Rasulullah tidak pernah melakukan ibadah dan sahabat diberikan contoh, kemudian dia melakukan ibadah seperti itu termasuk kategori bid'ah. Kritik kami jamaah rahimakumullah, memang kami ingat ya jauh. Panjenengan masangnya tinggi kaitan dengan sholat, ini saya tanya, ini ibadah atau buatan gitu? Takbir gitu nih, sutor gitu. Ada yang mengatakan ibadah atau buatan itu? Ibadah sholat kaitannya sholat berjamaah atau buatan itu? Takbir gitu nih. Jawabannya sama dengan apa? Takbirnya itu jangan pasang untuk masjidnya itu batasan antara putri dengan laki-laki. Takbirnya itu ibadah atau buatan itu? Hubungnya dengan ibadah sholat atau buatan itu? Menurut jenengan tasbih itu ada hubungannya itu. Ini takbir kita nih hubungannya dengan sholat, ada hubungan ibadah atau buatan itu? Ibadah dengan sholat. Kalau umum ada, sutro takbir umum memang ada. Wonten HP itu ada bahas masalah umum, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan. Tapi masalah sholat saya tanyakan, takbirnya teniki hubungannya dengan sholat ada apa enggak hubungannya ini? Karena sholat ini ibadah. Nah, masang takbirnya ini ada hubungannya dengan ibadah sholat atau tadi? Nah, kalau tidak ada, dan batasan takbirnya teniki kalau tidak ada, nyuwun sewu sama tidak kembali. Enten contoh dari Rasulullah dan sahabat enten dari tabi'in enten mboten atau madhab 4 enten mboten. Panjenengan cari katanya. Kalau tidak ada, kok menurut kami lebih baik harus tinjau ulang katanya kebijakan ini. Karena kalau mengkaitkan katanya dengan ibadah, berhati-hati panjenengan. Apakah Rasulullah lupa dulu enggak buat takbir seperti ini ketika sholat berjamaah? Yang campur laki-laki perempuan. Nah, katanya. Apakah sahabat lupa enggak buat takbir katanya ini? Ketika sholat bersama-sama laki-laki perempuan di masjid nanti. Monggo panjenengan cari dalil. Kalau ada teman dalil, saya akan sami'na wa ata'na ngikuti dalil. Ittiba saya. Tapi kalau tidak, harus kembali kepada tauqif al-aslu ibadah at-tahrim. Malah yadulud dalil ala amri. Aslinya ibadah itu kembali pada dalil, dan aslinya ibadah itu adalah diharamkan, tidak boleh selama tidak ada perintah, kita tidak boleh melakukan sesuatu tadi. Oke, sekali lagi saya tanya, apakah ini seperti ini hubungannya dengan ibadah sholat berjamaah apa tidak? Kalau jamaah iya, monggo dicari dalil. Kalau tidak ada, loh kenapa kita mengada-ngadakan kalau tidak ada hubungan dengan sholat? Dan bagaimana? Oke. Apakah dulu Rasul juga begitu? Apa rupa Rasulullah juga dengan para sahabat-sahabatnya tidak baca takbir dengan jamaah laki-laki perempuan? Kok tidak pakai takbir Rasulullah? Nah, enggak. Hadisnya Aisyah wonten, Ummu Salamah juga wonten, Ummi Fadl juga wonten, ya. Terus Ummi Habibah nggih wonten. Malah diceritakan di Bunda Aisyah, kami itu kalau salat bersama-sama subuh para sahabat, pulangnya lebih dulu dan kebetulan papakan di jalan itu kami tidak mengenal karena apa masih gelap di kita. Itu Sahih Bukhari ada itu. Rasulullah lanam na'u, jangan dilarang ketika perempuan-perempuan kamu ikut bersama-sama sholat di masjid. Ada perintahnya itu. Dan ada hadisnya itu. Masalah hukum menjadi khilafiyah. Ada mengatakan lebih baik di rumah, ini menjadi khilafiyah di kalangan ulama.
Tapi tetap ada perempuan-perempuan jamaah Rasulullah ikut sholat bersama di masjid jamaah Rasulullah itu. Dari itu. Afdolnya mana ini menjadi khilafiyah kalau ibu-ibu. Afdol mana perempuan di masjid atau di rumah ini menjadi khilafiyah. Kita bahas sendiri kalau bahasa ini ada bahasa sendiri nanti bahasa ini ya. Tapi yang saya tanyakan ngeten iki lho. Kalau panjenengan kaitannya dengan masalah ibadah sholat, saya tanyakan ada beritanya apa tidak? Nanti panjenengan renungkan kembali, pikirkan kembali. Ini kaitan masalah bid'ah jamaah rahimakumullah ya. Insya Allah kami diajari guru-guru kami atau senior-senior kami ngaji masalah ngeten iki. Mboten enten ajaran ngeten niku. Enggak pernah diajari itu. Masalah ngeten. Ya juret ya. Ustaz Hasimana nih guru-guru kami termasuk Ustaz Yazid ini senior kami juga ini. Ya Rohim Nur itu porong siring itu juga guru-guru kami. Enggak pernah ngajarin ngeten iki. Seluruh masjidnya itu polos. Tidak ada takbir sama sekali. Kalau rapat, ketat di sini Muhammadiyah. Ada, takbir itu ada, masalah rapat. Ketika dihadiri oleh perempuan laki-laki dan jamaahnya campuran. Baik, jamaah rahimahullah lanjut. Khurafat. Khurafat ialah mempercayai kisah-kisah batil. Seperti kisahnya Roro Kidul yang katanya dapat membuat manfaat mudorot. Sehingga harus diberi sesaji. Padahal laut adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak dapat membuat manfaat dan mudarat secara sunatullah. Maksudnya begini, jamaah rahimakumullah. Ketika laut tadi itu sunatullahnya kalau omnya besar, orangnya nggak bisa renang, ya otomatis tenggelam. Bukan masanya di sana ada jadi kidulnya itu. Jangankan di laut selatan, di laut apapun ya, di kolam yang tenang pun kalau memang mereka nggak bisa renang, ya otomatis tenggelam. Ini hukum sunatullah, tapi ketika mengkaitkan cerita tadi dengan Nyai Baurutso pantai selatan, ini betul langsung. Akhirnya dibuat sesaji supaya orang-orang menjadi aman, tentram, selamat. Betul langsung. Sirik ngoten niku. Ngoten niki jamaah rahimakumullah menjadi tugas kita. Ya. Terutama yang punya tanggung jawab besar muri itu para pejabat. Gitu. Karena mereka punya kebijakan. Ojo ngoten niku dilestarikan karena kesirikan yang ini perlu diberikan pencerahan masyarakatnya. Jangan dilestarikan. Justru yang ini kadang-kadang nggak terasa mengundang murkanya Allah. Ingat ya rahimakumullah ya. Kedurhakaan yang terbesar di mata Allah, kesirikan yang terbesar itu adalah kedoliman yang terbesar adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu daunnya Allah dalam Al-Qur'an ini. Firman Allah itu. Kedoliman yang maha besar di mata Allah itu syirik. Nah sekarang misalnya ada kesirikan malah dilindungi, diberikan fasilitas, dan diberikan pencerahan masyarakatnya. Dengan dalil apa namanya? Lokal apa? Wisdom kan. Ini keliru kabeh jamaah rahimakumullah. Ini tanggung jawab besar para pejabat, betul enak-enak di mata Allah itu. Berikan pencerahan itu. Masyarakatnya karena masyarakatnya masih belum tauhidnya masih belum, ya itu dibereskan tauhidnya itu. Tugas kita ini. Nun? Oh ngoten, Arif nopo nih. Jadi Arif tapi menentang Allah itu sampai disebutkan dalam surat Maryam takadus samawati seandainya itu ketika mereka melihat Allah itu punya anak hampir Allah itu marah murka langit itu menjadi pecah gunung itu akan bertebangan semua. Kenapa? Ini menunjukkan Allah marah betul itu ketika orang mengatakan syirik kepada Allah. Sembrono mereka itu anda'u li rahmani walada itu ketika dia menyeru bahwa Allah ar-Rahman itu punya anak marah Allah ketika itu. Ini kadang tidak terasa orang-orang itu syirik itu. Jangan dibuat remeh masalah syirik ini. Murka Allah itu maha besar itu. Ketika orang durhaka kepada Allah yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Nah, jika masih berbuat syirik dan tidak beramal solih, sekalipun membaca tahlil ribuan kali, tidak ada manfaatnya itu. Maka yang sangat penting sebenarnya ialah bahwa tahlil itu harus benar-benar diyakini dan diamalkan dengan berbuat amal solih sebanyak-banyaknya. Maka sekali lagi nih, putusan Muhammadiyah nih penegasannya yang dilarang menurut Muhammadiyah itu bukan masalah yang berkaitan dengan masalah pinjam-minjam, mengadang, tapi ini ibadah ritualnya yang dilarang oleh Muhammadiyah itu. Padahal yang diungkap oleh Ustadz yang dalam video tersebut bukan masalah ininya. Katanya dulu Muhammadiyah membahas itu karena hutang-hutangnya begini, menyusahkan keluarganya itu. Tapi ternyata upacaranya yang dibahas Muhammadiyah, ritualnya ini. Ritualnya yang dikaitkan dengan tujuan kematian, 40 kematian, seterusnya. Ini yang dilarang. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh agama yang lain. Nggak sebutkan, nggak enak ya. Nanti ada orang tersinggung gitu.
Apalagi harus mengeluarkan biaya besar. Ini yang disinggung dalam ceramah tersebut. Sehingga terkesan di sini harusnya pinjam sana kemari, akhirnya ini membuat mubadir. Bahkan terkesan juga menghambur-hamburkan uang itu. Pada zaman Rasulullah SAW pun pernah ada semacam itu ya dilakukan oleh seorang kelompok orang Yahudi yang masuk Islam, mu'alaf lah itu. Dipimpin oleh Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Ia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah saya masuk Islam, tapi izinkan ya Rasulullah, kalau saya hari Sabtu tidak bisa meninggalkan. Ada ritual yang harus saya lakukan. Rasulullah tidak merespon langsung, nunggu jawaban wahyu. Akhirnya turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Itu jawaban Allah. Ketika orang-orang tadi kebiasaan lama nggak bisa ditinggalkan, masih bergaya-gaya seperti itu, Rasulullah nggak merespon langsung karena Rasulullah butuh jawaban yang pasti itu. Akhirnya Allah menjawab, kalau kamu mau silap, jadi campur macam-macam, bersihkan semuanya, paham-paham yang lama yang masih melekat, uruskan semuanya itu untuk bertakit kepada Allah, bersihkan ibadah-ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Islam itu. Nah, ngerti nih, bisa dilihat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah itu berapa ini? 208 sebagai asbabun nuzul ngoten niku. Jadi jamaah rahimatullah yang dilarang oleh Muhammadiyah menurut kami Muhammadiyah yang dimaksud situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat Islam dan bersih dari segala macam larangan Allah. Ya, ngoten niku. Termasuk di sini syirik, tahayul, bid'ah, khurafat dan lain-lainnya. Itu yang disebut masyarakat yang Islami. Tapi kalau selama ini masyarakatnya masih tidak bisa meninggalkan kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, ya bukan masyarakat Islami. Ya masyarakatnya gaduh-gaduh yang rahmatullah. Walaupun Yun Sewu sekali lagi membaca tahlil berkali-kali, bancai berkali-kali, tapi kalau berkaitan dengan masalah-masalah kesyirikan, tahayul masih melekat, nyata niki buatan masyarakat Islami. Ini tugas kita, berikan sekali lagi pencerahan-pencerahan. Sampai di sini dulu sebelum kami lanjutkan dengan fatwa yang lain. Monggo silakan. Masih ada hubungannya juga. Barangkali ada yang mau dibahas, tanyakan. Monggo silakan. Ada waktu sekitar 7 atau 8 menit. Monggo silakan. Nggih, dokter, Pak Dokter nggih, Dokter nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Di jajaran PP Majelis Tabligh. Nggih. Nggih. Wong. Nggih. Kasar itu Pak, betul nggih. Itu bahasa orang Aceh Pak. Saya melihat guru kami ada yang di Aceh Pak. Di Aceh juga tegas begitu Pak. Jawabannya Masya Allah keras-keras ngoten niki. Mau lanjut Pak. Nggih. Betul, ya. Nah, lalu mestinya kita dari bawah ini ranting dan kebetulan ada ketua cabang. Saya cuma barangkali berpendapat sekaligus saran. Ini suara ini harus dinaikkan ke atas. Itu paling tidak di atas itu pusat itu bersikaplah. Kalau memang ada sesuatu yang seperti itu, panggillah situlah itu berdiskusi kalau memang itu ada ilmu yang banyak. Kalau memang ada hal-hal yang positif, alhamdulillah kan begitu. Nah, jangan sampai kontradiktif. Muhammadiyah lain, situlah lain. Ini videonya tidak satu nih, lebih banyak yang lain-lain lagi muncul. Jadi berbahaya ini kawan terpilih. Sementara orang cuma selalu wajah. Betul, tahu fitrahnya, tahu ininya. Betul, Padahal sangat berbeda dengan bahasa umum budaya Muhammadiyah sangat. Jadi diusulkan saja secara organisasi keputusan itu supaya majelis kaji itu segera memanggil ya Rasulullah sehingga suara itu kalau keluar itu baik. Yang kedua persoalan tahlilan, masalahnya di Jawa ini orang berkelit. Berkelit itu berselidung dengan bahasa kayak orang bikin toko. Toko itu bikin toko murah gitu. Padahal toko itu nggak murah, cuma nama tokonya
Oh, nggih. Istilahnya nggih. Nggih. Padahal di sana namanya murah. Oh, nggih. Nggih. Sayangnya mereka mengambil nama tahlilan. Betul ya. Padahal kegiatan itu tahlilan ditentui Allah. Nggih. 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 Sudah tahu kita la ilaha illallah. Maksudnya kalimat yang baik, tapi kalimat sudah dapat kalimat ini sudah dapat sembarang tempat. WC boleh, ada ini tidak boleh. Ada tempatnya. Kalau sholat tadi apa ada? Kalau sholat tadi ini ada, la ilaha illallah tidak. Karena itu ada hubungannya. Cara syar'inya. Jadi di sini si kawan yang satu itu bahasa lillah ini tidak rela akhirnya. Masyarakat jadi bingung. Akhirnya sama itu sudah paham semua. Wah, nggih. Sudah selesai ini di bawah saja tahlilan itu bagus. Saya bilang tahlilan mereka memang tahlilan. Tapi ini bukan tahlilan kenduri arwah. Dan baca itu ke kuburan, kubur hidup, minta sama kubur, baca itu campur artinya. Itu yang harus dilakukan. Nah, tapi kalimatnya tahlilan tidak silaku, tidak salah tahlilan. Kalau memang tadi itu toko murah bagus. Nama toko murah nggih. Jualannya tadi mahal, menipu nggih. Nggih. Kalau kita tidak punya ilmu di bidang itu, tapi di bidang itu yang berkuasa segera ini, kalau itu dirangkul, kalau tidak sekali itu pas. Bagus. Masukannya bagus sekali masukannya ini. Kebetulan di grup kajian tarjih, Pak. Saya lihat memang ada orang-orang pusat, ada majelis tarjih pusat, ketuanya juga ada. Tapi belum merespon. Tapi yang merespon itu dari cabang, dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Termasuk dari Aceh, bahasanya keras juga. Jadi mengkritik keras dalam video tersebut dalam di grup-grup kajian tarjih pusat. Jadi mulai Indonesia itu ada semuanya. Termasuk saya lihat ada termasuk orang PP Muhammadiyah, di majelis tarjih juga ada, majelis tabligh juga masuk di grup semuanya itu. Jadi nggih. Ini kenduri arwah, coba cocokkan kenduri arwah dengan tadi itu Mas. Gimana cocoknya kan begitu? Ya, tentu. Jadi yang tahlilan itu cocokkan. Kalau ini kenduri arwah ada tidak cocokkan. Nggih. Di situ dia semua di situ. Ya. Masukannya bagus sekali dan istilahnya memang bagus tadi. Saya baru dengar istilah toko murah tapi jualannya mahal. Seperti itu Mas. Berkelindung dengan kalimat bagus thayyibah tadi. La ilaha padahal hakikatnya adalah kenduri arwah. Bagus sekali istilahnya nggih. Nggih, bentar. Itu Pak Ari perlu dicatat usulannya. Jadi monggo nanti kita usulkan ke pusat. Tapi insya Allah kalau beliau membacanya niki, tapi ini saya Pak, ini saya kirim Pak, di grup tersebut. Karena ini sudah resmi nih, saya kirim di grup tersebut. Tidak ada tanggapan Pak. Katanya, ini bagaimana kalau beliau dimasukkan di grup ini, biar baca itu. Saya pikir beliau sudah baca mungkin. Cuma mungkin kadang-kadang untuk meralat itu kadang-kadang ada. Ya, ibu-ibu orang merah, karena sudah terlanjur ucapan di depan umum, di toko-toko. Ceramah itu. Dengan dalil seperti itu, macam-macam begitu. Ya, monggo lah seperti ini kritik ke dalam. Gitu. Gitu. Oh, okay. Sangat beda jauh betul ya. Yang sekarang ini jelas tidak sesuai dengan tulisan di sini. Bukan di situ jelas Muhammadiyah melihat bid'ah itu adalah bersandar kepada Rasulullah, para sahabat, sunnah Rasul atau sunnah dari ulama orang ini pernah atau tidak melakukan. Kalau tidak pernah dan sampai kita lakukan dan karena nanti kita beranggapan ya tadi bahwa itu kurang sempurna. Naudzubillah. Nah, bila sempurna sebetulnya sudah sempurna Islam jadi. Nggih. Tapi yang di sana tadi itu sekarang itu sudah iya, pembahasannya agak melenceng iya. Tidak semua yang pada zaman Nabi itu tidak boleh itu semestinya. Iya.
Terima kasih masukannya banyak ini. Nanti insya Allah menjadi catatan Mbak Ari ini. Bisa nanti melalui surat resmi. Tolong dievaluasi beliau ini ketika masuk di PP, ceramah-ceramahnya ini. Kasarnya begitu aja. Dengan bahasanya, kalau bahasa dokter ini agak bahasa Aceh gitu nih. Bahasa yang santun, ceramah-ceramahnya di bawah ini umat menjadi bingung. Nah, gitu. Menjadi resah gitu. Monggo resmi tidak apa-apa kirim ya itu. Karena memang sudah terkenal viral di mana-mana gitu. Terima kasih. Langsung begitu gitu ya. Yang kedua, monggo langsung gitu. Yang lain, monggo. Pak Jenengan. Oh, sudah. Oh, nggih Pak Arif. Oh, ini. Nggih. Nggih. Kita ini kan tidak hanya sekedar menyampaikan itu, tapi kita kan perlu ada bagaimana menangani hal itu. Kalau tadi melihat tentang kestabilan itu, kita itu kan ternyata itu banyak masyarakat yang betul awam yang suka salah itu. Nah, tentunya kita kan sebagai itu kan kita perlu langkah-langkah apa ya kita lakukan agar tidak terus Ya tadi usulan Dr. Nasir bisa disampaikan. Tolong Ustadz ini bisa dievaluasi kembali itu. Karena Nyun Sewu yang membawa ke pusat Nyun Sewu dari tokoh Jawa Timur. Yang kebetulan beliau ini membidangi di bidang tabligh dan dakwah khusus, masuk di pusat. Jadi yang beliau yang merekrut masuk di sana itu. Nggak usah sebutan gak enak jadi. Gak enak. Gitu. Dan ada itu masih viral. Enggak ya hapus itu. Itu sebagai bukti, ceramahnya sebagai bukti ini loh seperti ini. Dan beliau juga membaca ceramahnya begitu. Tapi insya Allah ceramah itu lebih dulu daripada beliau mengangkat ke pusat. Lebih dulu ceramahnya itu. Jadi itu saya masuk di pusat. Kebetulan beliau ini membidangi di bidang tabligh dan LDK dakwah khusus. Nah, salah satu di antaranya memasukkan beliau di jajaran anggota majelis tabligh. Ceritanya ngoten niku. Monggo ini menjadi evaluasi dan kami kebetulan nggak punya kontak beliaunya ini. Kalau punya kontak beliau akan saya telepon itu termasuk ya guru kami. Gitu gitu. Yang lain monggo Bapak, silakan. Nggih. Nggih. Yang mohon ada pertanyaan sabar Pak nggih. Dengarkan nggih, monggo silakan nggih. 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 Ini dalilnya macam-macam. Kalau mencari dalil tadi gambarannya ada toko dikasih murah atau halal, tapi yang ternyata jualnya ada yang mahal, ada yang haram. Nah, ini gambaran ini. Itu namanya berkelindung dengan kalimat toko murah. Di dalamnya ternyata mahal-mahal. Berkelindung dengan kalimat doa tadi, berkelindung dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini alasan mereka. Sesungguhnya tidak. Itu bukan amalan Islam, hakikatnya nggak tahu. Sesungguhnya nggak tahu. Jualannya sesungguhnya tidak murah, mahal gitu. Tapi orang-orang banyak ketipu dengan apa itu di luarnya saja tuh, nggak tahu gitu. Mereka punya dalil macam-macam. Karu-karuan ada dalil karu-karuan itu. Nggak tahu ya. Yang pada intinya di pandangan Muhammadiyah sudah jelas kami bacakan. Insya Allah akan berlanjut nanti akan pada lebih rinci lagi bagaimana kalau misalnya kita diundang pada saat ya ritual begitu, nanti ada jawabannya insya Allah begitu. Oke, atau enggak nggih sikat banget. Masih ada lagi tak? Ini yang terakhir karena sudah isya nggih. Nggih. Dari Muhammadiyah satu bahasan daripada pertanyaan dari jangan tegaskan. Namanya kalimat tauhid la ilaha illallah setiap waktu. Nggih. Tidak ditentukan pada waktu. Nggih. Lalu dukung ada dari memang ada Pak, tapi penegasan daripada yang lain bahwa itu tidak diperbolehkan. Tidak namanya ide itu setiap waktu, tapi tidak ditentukan waktunya.
Iya. 2 hari. Iya itu. Tak boleh tegas, pokoknya tidak masalah. Jawabannya sudah menurut kami sudah tegas. Itu ritual kebiasaan agama. Nah, itu ada di sini kan. Bukan Islam itu. Ada di sini saya. Nggak saya sebutkan lah ya. Ini orang Islam, Pak. Apa? Ini kan orang Islam. Apanya? Maksud saya itu Iya. pernah dijalankan oleh Lah ya ritual-ritual upacara kematian sehari atau sampai 1000 dan haul tiap tahunan itu adalah bukan ritual Islam. Apapun yang diucapkan walaupun dengan kalimat baik itu bukan ritual Islam. Artinya bisa masuk kategori bid'ah dan khurafat dan tahayul. Intinya ke sana itu. Bahasanya bahasa santun memang di sini. Itu adalah ritual bukan agama Islam tapi agama Hindu katanya. Katanya aslinya dari sana itu. Nanti insya Allah akan lebih tajam lagi. Kita akan bahas masalah fatwa tarjih, hukum selamatan, kematian, 3, 7, 100 dan seterusnya nanti. Insya Allah begitu. Oke? Berurutan, insya Allah akan berurutan nanti. Akan semakin ada nanti ada penajaman dalam yang terakhir insya Allah begitu. Fatwanya terakhir itu. Yang lebih tegas lagi. Saya rasa dulu ini cukup gitu. Jadi bahasanya begitu, mereka santun Muhammadiyah tidak apa ya, istilahnya tidak terlalu vulgar gitu ya. Bahasa santun dengan bahasa-bahasa dalil yang intinya dalil silakan baca tanpa dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Hari-hari tertentu dan macam-macam, apalagi dikaitkan dengan masalah kematian. Jelas ngoten itu bukan ajaran Islam. Kan orang sudah paham ajaran siapa? Ngoten iki ajaran. Nah, sambung. Itu dulu nggih. Demikian jamaah rahimakumullah untuk kajian malam hari ini karena ini sudah Isya ya. Kita akhiri saja dan insya Allah akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Dan tentunya materinya masih melanjutkan pembahasan tentang masalah berhubungan dengan masalah talira. Insya Allah juga akan kita sambutkan nanti berlanjut juga masalah-masalah berkaitan dengan masalah kematian, termasuk ziarah kubur dan macam-macam. Apabila dalam kami menyampaikan ada kekhilafan, kekeliruan sebagai manusia biasa wajar, banyak kesalahannya, oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.